Perkenalkan, nama saya Angelika Ariela Gunawan dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 4. Nama saya Dita Putri Anggraini, nomor absen 05, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Putri Fadia dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Sela Puspitasari, nomor absen 25. A. Perencanaan usaha bidang konversi energi. Ide dan peluang usaha. Sumber energi adalah tempat munculnya energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Macam-macam energi antara lain energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol adalah cairan biokimia yang berasal dari fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme, dan proses pembuatannya melalui 3 tahapan, antara lain tahap penyediaan bahan baku, tahap fermentasi, dan tahap pemurnian. Fermentasi etanol atau disebut juga sebagai fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai hasil sampingannya. Karena proses ini tidak membutuhkan oksigen, maka fermentasi etanol disebut juga sebagai respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kebutuhan komoditas bahan baku etanol seperti tebu, singkong, dan sagu digunakan sebagai bahan pencampur minyak. Biogas adalah bahan terbarukan yang terbuat dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air kemudian dimasukkan pada gester yang diaduk sehingga menghasilkan biogas. Berikut adalah contoh usaha konversi energi pada motor, di mana di sini energi listrik diubah menjadi energi mekanik menggunakan poros dan menghasilkan energi fluida sehingga motor dapat digerakkan. Sumber daya yang dibutuhkan: 1. Men, 2. mesin, 3. metode, 4. market, 5. material, dan 6. money. Industri kreatif adalah salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi. Kemandirian menggali ide dan memilih potensi produksi yang berkualitas menjadi komponen yang sangat penting. Perencanaan administrasi usaha. Administrasi menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan dari proses kerjasama antara 2 orang atau lebih didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Ciri-ciri administrasi. Yang pertama, terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat kerjasama. Yang ketiga, terdapat proses atau usaha. Yang keempat, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang kelima, terdapat tujuan. Menentukan jenis dan kualitas produk. 1. Produk yang dihasilkan harus dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan konsumen. Yang kedua, produk yang dihasilkan berupa barang yang diproduksi dari sumber-sumber energi yang terbarukan. Yang ketiga, persyaratan produk yang dihasilkan harus sesuai dengan mutu dan standar kualitas umum yang diinginkan konsumen. Standar proses produksi. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan standar kualitas produksi. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dengan standar. Yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi. Yang keempat, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dalam menilai mutu, yaitu 1. Harga yang wajar, 2. Ekonomi, 3. Awet, 4. Aman, 5. Mudah digunakan, 6. Mudah diproduksi, dan 7. Mudah didaur ulang. Aspek-aspek administrasi yaitu terdiri dari 1. Perizinan, 2. Surat menyurat, 3. Pencatatan taksasi, dan 4. Pajak. Unsur-unsur produk yang unggul yaitu terdiri dari 1. Desain produk yang bagus atau menarik, 2. Keunggulan dalam persaingan, 3. Daya tarik fisik, dan 4. Berbeda dari yang asli. Bagian pemasaran.
Bagian pemasaran yaitu mengadakan penilaian terhadap tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen. Kemudian bagian pembelian bahan, yaitu memilih bahan-bahan yang sesuai dengan spesifikasi dari bagian perencanaan. Bagian perencanaan yaitu merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan bagian pemasaran. Selanjutnya yaitu bagian produksi, yaitu memilih peralatan yang digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasikannya dengan produk konversi energi akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Aneka produk bidang konversi energi. Konversi energi angin. Menggunakan kincir angin yang didesain lebih modern untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi gerak dari angin yang berembus. Energi surya matahari. Menggunakan sel surya yang didesain lebih modern untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi panas dari sinar matahari terik. Energi air. Masyarakat yang tinggal di dekat air terjun dapat memanfaatkan air terjun sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air terjun ini yang nantinya akan menggerakkan sebuah turbin yang akan menghasilkan tegangan energi listrik. Contoh aneka produk bidang konversi energi. Biogas. Pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari biogas, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik cair. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan energi listrik. Biomasa. Teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Ragam proses konversi biomasa dapat menjadi produk bioenergi seperti biosolid, biooil, dan biogas. Energi panas bumi. Potensi total energi panas bumi di sepanjang jalur gunung api. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai energi penggeraknya. Konversi energi adalah A. Perubahan energi otot menjadi energi gerak, B. Perubahan energi matahari menjadi angin, C. Perubahan energi mekanik menjadi energi listrik, D. Perubahan energi termal menjadi energi nuklir, dan E. Perubahan suatu energi ke bentuk energi yang lain. 2. Dalam penentuan perincian bidang usaha, ada masalah pokok yang perlu dipertimbangkan, antara lain A. Sektor industri, B. Faktor teknik, C. Bentuk usaha, D. Sasaran, E. Keberlangsungan usaha. 3. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk A. Transportasi, B. Material, C. Energi, D. Komunikasi, dan E. Produk. 4. Cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme adalah A. Biogas, B. Bioetanol, C. Etanol, D. Biosolid, E. Biomasa. 5. Pengendalian kualitas terdiri dari sebagai berikut: A. Administrasi, B. Pemasaran, C. Informasi, D. Perkembangan, E. Produksi. 6. Keseluruhan dari proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah A. Perencanaan produksi, B. Administrasi, C. Kerjasama tim, D. Pemasaran, E. Mesin. Nomor 7. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasikannya dengan produk konversi energi akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan kekuatan dalam A. Persaingan mangsa pasar,
B. Distribusi, C. Ekonomi baru, D. Kelangsungan usaha, E. Daya tarik pemasaran. Nomor 8. Harga yang wajar, ekonomi, awet, aman, mudah digunakan, mudah diproduksi, dan mudah didaur ulang. Pernyataan di atas merupakan bagian dari A. Unsur-unsur penilaian mutu, B. Unsur-unsur produk unggul, C. Spesifikasi permintaan konsumen, D. Pemeliharaan kualitas produk, E. Standar pasar atau market standar. 9. Pengendalian kualitas produk ada 4 macam, kecuali A. Menentukan standar kualitas produk, B. Proses produksi sesuai dengan spesifikasi konsumen, C. Mengadakan tindakan koreksi, D. Menilai kesesuaian produk dengan standar, E. Merencanakan perbaikan secara berkala untuk menilai standar produk produksi. 10. Di bawah ini yang merupakan aspek administrasi yang benar adalah A. Perizinan, pembukuan, pencatatan transaksi dan pajak, B. Perizinan, surat menyurat, pencatatan transaksi dan pembukuan, C. Pencatatan transaksi, perizinan, pajak dan surat menyurat, D. Pencatatan transaksi, surat izin usaha, laporan perencanaan dan pajak, E. Surat izin usaha, pembukuan, laporan perencanaan dan pajak.